Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di segmen video JJ hari ini. Nah, hari ini gue lagi nonton channelnya Mas Fitra Eri tentang perjalanannya ke Bandung ya, menggunakan all new Nissan Serena. Kenapa gue tiba-tiba tertarik dengan MPV ini ya? Pasti pada bertanya juga kan teman-teman. Soalnya biasanya seorang Julia Johan nih lebih senang sama mobil yang berkaitan dengan off-road ya. Kenapa sekarang kayak MPV gitu? Jadi emang sekarang ini gue membutuhkan sebuah mobil keluarga ya. Mulai membutuhkan teman-teman. Kalau yang biasanya gue lebih suka kendaraan SUV ya, mau yang lama atau yang baru, atau double cabin dan sejenisnya semua. Kali ini gue butuh MPV untuk nanti gue mulai berkeluarga ya, insya Allah. Jadi gue emang ngerasa MPV adalah kendaraan yang cocok buat keluarga, dan gue setelah melihat video Mas Fitra, kayaknya cocok juga ya kalau misalnya gue bisa pakai all new Nissan Serena. Tapi kayaknya enaknya gue test drive dulu, karena gue belum pernah sama sekali nyobain Nissan Serena yang terbaru ini ya, yang C27. Jadi gue rencananya hari ini gue pengen ke showroom Nissan-nya untuk test drive langsung ya. Ya insya Allah cocok ya buat gue dengan istri gue nanti dan anak-anak gue nanti ya. Ya doain aja temen-temen. Bukan cuma untuk bisa dapetin mobilnya, tapi juga insya Allah keluarga lancar nanti. Yaudah, gue langsung aja, gue akan berangkat dulu ke Nissan ya sekarang. Nah, sekarang gue udah nyampe di Nissan TB Simatupang. Kenapa gue pilih di dealer yang sini? Soalnya deket dari rumah. Tempatnya strategis, secara lokasinya di sini juga fasilitasnya lengkap. Jadi kalau kita ngomongin untuk model Nissan-nya, semuanya ada di sini. Terus untuk ruangan tunggu juga nyaman ya, karena gue juga punya pengalaman di sini mendapatkan servisnya. Dari mulai kayak free wifi sampai free makan siang. Lumayan banget kan. Dan untuk service centernya, di sini juga fasilitasnya lengkap ya. Dan para teknisi berpengalaman ya pastinya. Bahkan kalau teknisi di yang Nissan TB Simatupang ini, sebagian juga memiliki sertifikat langsung dari Jepang. Menarik. Yaudah, gue langsung ke dalam aja untuk nyobain ya all new Nissan Serena-nya. Oke? Oke teman-teman. Biasanya seorang jajalogi kalau baru masuk ke dalam showroom, yang pertama dilihat udah pasti sebuah SUV ya. Kayak misalnya Nissan X-Trail yang ada di depan gua ini. Kalau ini udah otomatis demen ya, karena dari dulu emang seneng ya mobil-mobil kayak misalnya Navara, Terra, sampai X-Trail seperti ini. Tapi sesuai plan awal gua, yang pengen gue lihat dan gue coba adalah MPV kali ini. Dan ini dia teman-teman, yang ada di samping gua, all new Nissan Serena. Karena ini yang gue sempet ngeliat di awal gue nonton video dari Mas Fitra Eri, gue jujur langsung tertarik juga ya. Siapa tahu nanti insya Allah keluarga gue juga bisa senang ya kalau gue pakai Serena terbaru ini. Ngomong-ngomong untuk trimnya itu ada dua ya. Ada yang Highway Star seperti ini, ada juga yang tipe yang X. Dia juga ada dua model warna, ada yang single tone, jadi kayak ini misalnya yang full putih, ada juga yang two tone. Jadi dia untuk di bagian atapnya warnanya beda. Nah, ini gue sebenarnya nggak sabaran sih untuk nyobain langsung aja ya, karena gue penasaran kira-kira impresi berkendara dan overall experience-nya gimana nih. Jadi ya udah langsung aja deh gue cobain ya untuk all new Nissan Serena ini. Oke teman-teman, saatnya untuk kita ngebawa Nissan All New Serena ini ya untuk test drive. Nah, jadi kayak gue bilang sebelumnya, gue jujur bukan seorang yang expert ya tentang kendaraan MPV atau kendaraan-kendaraan non-off-road ya. Gue biasanya kalau untuk urusan SUV atau double cabin, insya Allah merem aja ya, udah lumayan luas gitu. Tapi kalau misalnya untuk MPV gini, wah, gue jujur juga jadi sambil banyak belajar juga ya. Ya kayak gue bilang tadi, gue kali ini butuh mobil MPV ya, karena ya insya Allah udah mau start berkeluarga, masa mobilnya mobil yang berkaitan sama off-road terus kan. Nanti nyonya bisa marah. Jadi ini sekarang gue yang paling penasaran emang buat ngetes all new Serena ini. Dan satu hal yang gue tahu, all new Serena yang C27 ini dia udah jauh ya untuk konsumsi BBM-nya lebih efisien atau lebih irit dari yang versi sebelumnya. Jadi kalau misalnya diklaim oleh Nissan, ini kurang lebih bisa mendapatkan untuk di dalam kota ya sekitaran 1:12 ya. Itu terborosnya ya. Menurut gue sih mau segitu atau lebih boros lagi
kalau gue pribadi itu nggak menjadi satu hal yang gimana banget ya, karena gue biasa pakai mobil yang emang cc gede. Jadi kalau gue dapat mobil MPV yang boros atau yang enggak, itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi karena gue tahu Nissan Serena yang sekarang ini udah mengalami peningkatan untuk konsumsi BBM, ya jadi poin plus juga ya pada akhirnya ya. Dan kalau pada nanya, ini sebenarnya efisiensinya dapat dari mana? Jadi Nissan itu ngasih tauin kalau misalnya untuk mesinnya, ini mesinnya emang sama seperti yang pendahulunya ya, pakai mesin MR20DD, 2000 cc bensin, 4 silinder dengan tenaga 150 HP dan torsinya itu 200 Nm. Emang kurang lebih itu sama mesinnya, tapi sebenarnya untuk yang sekarang ini mesinnya itu udah mengalami peningkatan juga ya. Dia standarnya Euro 4, kompresinya juga udah lebih naik dari yang sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin internal mesinnya, kayak misalnya untuk ring pistonnya ya, itu sekarang udah di coating supaya lebih meminimalisir gesekan mesin. Yang pada intinya dia itu mesinnya karena gesekannya itu lebih minim, bisa menghasilkan tenaga dengan bahan bakar itu yang lebih efisien. Itu sangat oke ya menurut gua. Nah teman-teman, untuk konsumsi BBM yang lebih irit ini sebenarnya juga didapat dari transmisi CVT yang sekarang ya. Jadi untuk transmisinya sekarang dilengkapi dengan fitur ASC, Adaptive Shift Control. Jadi dari situ, kalau kita ngomongin untuk ngegasnya, mau kita agresif atau enggak, si komputer yang ada di transmisi ini, dia tuh bisa membaca dan dia mulai menyesuaikan sama karakter kita. Jadi kalau kita ngegasnya karakternya agresif, dia secara pengoperannya, lalu juga input untuk mesinnya, itu akan menyesuaikan. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kayak gue nyetirnya nih kalem nih, ngegasnya yang halus, dipirit, dia akan nyesuaiin ya, dari untuk ngopernya, untuk responsif dari gas dari mesinnya ini supaya menghasilkan BBM yang emang lebih efisien dari sebelumnya. Asik sih menurut gue, menarik banget. Nah sekarang kalau kita ngomongin untuk nyetirnya ya, pertama impresi gue yang paling luar biasa adalah ngelihat sudut pandangnya ya. Ini bener-bener luas banget. Mau gue ngelihat untuk yang ke depan, untuk yang ke sampingnya sini, kanan kiri, apalagi untuk di pilar A-nya, ini ada kacanya yang ukurannya lumayan besar buat gue ya. Jadi benar-benar meminimalisir untuk blind spot-nya. Nah, gue akan coba ngaitin dengan kalau biasanya gue off-road ya. Gue lagi balap off-road, itu menggunakan kendaraan yang boleh dibilang sudut pandang kita tuh cukup luas ya. Jadi nggak cuma ke depan aja, tapi juga untuk ke samping itu ngelihatnya tuh enak banget. Dan gue begitu nyetir MPV ini, yang gue rasain tuh dia ya, benar-benar gue kayak lagi off-road, karena gue baru bisa ngelihat luas banget gitu ya, ke segala arah gitu. Terus selain itu kalau kita ngomongin untuk interiornya, menurut gue sih ini interiornya menarik banget ya. Walaupun ya mungkin gue sempat ngira bagian-bagian kayak yang ada di sini ini soft touch, ternyata enggak. Tapi walaupun nggak soft touch, tetap kesan mahalnya ini dapat banget ya. Jadi nggak kelihatan kayak chip interior ya, atau interior yang murah gitu. Terus berikutnya yang gue kenalin nih setir. Kayak gue bilang tadi, gue jujur kalau MPV tuh gue termasuk buta. Jadi kalau gue ngelihat interior MPV yang ada di All New Serena ini, gue nggak tahu nih, ini hitungannya mewah atau enggak ya. Tapi kalau untuk setirnya gue tahu nih, ini setirnya mirip seperti di Nissan X-Trail yang sekarang ya. Jadi cuma ini aja yang gue bisa langsung keinget, oh ya, ini setir SUV nih. Tapi kalau untuk yang lainnya, ini merupakan sebuah pengalaman baru ya buat gue. Pengalaman mungkin yang nanti insya Allah akan gue habiskan bersama keluarga. Nah teman-teman, sebagai sebuah mobil Nissan, tentunya di mobil ini pastinya ada fitur-fitur yang berkaitan dengan Nissan Intelligent Mobility ya, atau fitur-fitur cerdas yang ada khas di mobil Nissan. Jadi kayak misalnya di All New Serena ini ada Intelligent Round View Monitor ya. Jadi ada monitor yang ada di MID depan sini yang kita bisa memonitor 360 derajat ya ke sekitar. Jadi ada kamera 360 derajatnya, dimana tinggal gue pencet kamera yang ada di sini, maka layar di ujung MID sini langsung berubah. Gue bisa ngeliat ke belakang dan juga ke sekitar. Ini lumayan praktis banget ya buat gue kalau misalnya mau mundur, mau parkir segala macem, ini enak banget gitu. Emang untuk sebagian orang yang nggak biasa ngeliat layar kecil gitu mungkin agak sedikit kurang jelas ya ngelihatnya ya, karena posisinya jauh dia di MID.
Mungkin kalau misalnya ditaruh di head unit sini agak lebih dekat ngelihatnya. Tapi kalau buat gue pribadi sih aman ya ditaruh di sini. Dan selain itu dia juga ada fitur moving object detection ya. Jadi kalau misalnya ada barang-barang, nggak barang sih yang gerak ya, biasanya orang gitu, atau mungkin ada kucing di samping yang lewat, dia bisa terdeteksi. Jadi enak banget, itu fiturnya menurut gue membantu banget ya. Apalagi mungkin buat orang yang suka kesusahan kayak misalnya parkir di daerah-daerah yang sempit gitu, ini sangat ngebantu banget teman-teman. Dan kalau ngomongin fitur intelijennya, sebenarnya di mobil ini juga ada beberapa yang lain ya. Ini yang menurut gue salah satu hal yang menarik sih. Jadi mungkin diperagain aja ya. Di mobil ini untuk di bagian pintu sampingnya itu ada yang namanya touchless sliding door ya, atau intelligent sliding door. Tapi enaknya kayaknya langsung aja kali ya, kita coba peragain dulu teman-teman. Jadi ada satu fitur menarik yang bernama touchless sliding door. Jadi pintu di All New Serena ini ya, buat yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, itu kita bisa ngebuka tanpa butuh menggunakan tangan. Jadi dia ada sensornya di bagian bawah sana, kita cukup ayunin kaki kita untuk ngebuka pintu ini. Caranya seperti ini. Dia langsung kebuka dengan sendirinya. Fungsinya apa? Kalau misalnya kita lagi bawa barang banyak dan kita agak susah buat ngebuka pintunya, kita bisa pakai fitur ini ya. Atau misalnya ngebawa anak ya, lagi ngegendong anak kita lagi tidur. Nah, gue sih sekarang belum ada anak, tapi doain aja segera. Nah, gue bisa ngebawa anak gue lagi tidur, ngebuka dengan ini, otomatis, taruh dalam, udah tidur nyenyak, setelah itu udah, tinggal kita nge-swing kaki kita lagi ya di bawah sini, dia akan tertutup dengan sendirinya. Sangat praktis. Untuk di bagian belakang, ini juga menarik teman-teman. Ini untuk pertama kalinya di kelasnya ada dual back door ya. Jadi biasanya kita kalau buka pintu MPV itu dia cuma satu aja ya, dibukanya itu full seperti ini. Tapi kalau di All New Serena, ini bisa dibuka juga hanya untuk bagian atasnya aja. Jadi di bagian sini teman-teman, dengan kita mengakses di bagian sini, ini sebenarnya akan memudahkan kita untuk kalau masukin barang yang emang sifatnya lebih enteng ya, lebih kecil-kecil gitu. Dan di satu sisi lagi, terkadang kita mungkin kayak lagi parkir di tempat yang belakangnya itu sempit ya, udah mepet ke tembok. Mungkin kalau pakai pintu yang besar tadi ini udah keburu mentok ke tembok ya. Kita bisa manfaatin hanya membuka backdoor-nya yang bagian setengah ke atasnya aja. Praktis sih teman-teman, ini gue juga suka banget. Oke, sekarang gue udah ada di baris keduanya nih teman-teman. Kalau kita ngomongin untuk experience duduknya ya, jadi penumpang nih, atau bisa jadi istrinya, atau mungkin pembantunya, enggak ya, biasanya itu di belakang ya. Posisinya tuh enak banget ya, dari mulai legroom-nya yang sangat luas, termasuk untuk headroom-nya gitu. Yang gue suka di mobil Serena yang terbaru ini sekarang untuk kita ngomongin meja lipatnya ya, untuk makan atau naruh minum, ini nggak cuma ada di baris yang kedua aja ya, tapi di baris ketiga juga ada. Jadi semua bisa ngerasain makan dan minum bersama. Asik. Dia buat cup holdernya masing-masing penumpang itu juga ada 2. Jadi kalau kalian yang suka minumnya lebih dari 1 variasi, bisa ada 2 cup holder per orang. Satu lagi yang gue suka dari mobil All New Serena, jadi standar ya, kita mobil itu di bagian row keduanya itu kita bisa maju apa mundurin. Jadi misalnya kayak ini gue nih, mau maju atau mau dimundurin gitu, itu udah normal menurut gue. Tapi yang gue suka ini ada untuk yang nge-slide ke sampingnya. Jadi gue tinggal ngangkat juga di sini salah satu tuasnya dan gue bisa ngerapet ke sebelah kanan gitu. Jadi mungkin buat yang ngebawa keluarga, anak-anak gitu, tapi ada satu anak kecilnya kadang-kadang tuh yang suka nyempil di tengah, nih bingung mau duduknya di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Dengan dirapetin kayak gini, udah kita jatuhnya bisa jadi duduk bertiga ya untuk ukuran anak-anak. Tapi kalau kita pengen nanti privacy masing-masing lagi, bener-bener jadi kayak captain seat, ya udah kita bisa ngerenggangin lagi. Yang sebelah sini juga bisa teman-teman. Jadi nggak cuma yang sebelah kiri. Nah, dah. Ini udah deh. Lolo gua dah kalau kayak gini ya. Nah teman-teman, kalau gua ngomongin untuk bahan dari joknya ya, ini bahannya udah full leather. Untuk leathernya atau kulitnya juga enak banget. Tapi yang gua agak mungkin sedikit kurang serk adalah untuk stitchingnya ya, atau ini mungkin lebih tepatnya untuk patternnya nih di bagian tengah ini. Soalnya bentuknya emang di satu sisi kelihatan elegan banget, tapi satu sisi kalau gua ingat itu jadi kayak pattern yang ada di tas wanita gitu ya, biasanya warna hitam atau warna
merah gitu. Jadi kalau untuk gue mungkin kurang serak untuk ininya. Tapi untuk bahannya enak banget sih teman-teman. Jadi tetap pada overall joknya buat gue sih nilai plus banget sih nih. Sekarang kalau kita ngomongin duduk di jok baris ketiga. Ini jujur, menurut gue dari MPV yang gue cobain, ini adalah salah satu yang paling enak ya, jok baris ketiganya. Sekali lagi, gue emang bukan expert untuk urusan kendaraan jenis MPV, jadi ini berdasarkan pengalaman dari gue aja ya. Ini kenapa gue bilang enak, soalnya pertama, untuk kita ngomongin legroomnya tuh luas banget. Padahal tinggi gue hampir 180 cm. Dan untuk headroomnya juga masih aman banget ya teman-teman. Terus satu hal yang gue suka coba kalau lagi duduk di jok baris 3 itu adalah seat belt. Ini jarang orang cobain untuk pakai seat belt ya di baris ketiga, soalnya emang biasanya juga masih jarang ya orang yang pakai ya. Dan banyak juga yang gue rasain seat belt di jok baris ketiga tuh kayak kurang kurang nyaman gitu. Tapi ini nyaman banget. Gak cuma untuk seat beltnya tapi juga fasilitasnya. Kayak gue bilang tadi, ini di setiap tempat duduk penumpang ini ada port USB-nya sendiri ya. Kalau misalnya di belakang tuh ada di samping sini. Jadi udah ada port USB, terus ada meja lipatnya juga di sini. Berikut dengan cup holder, dan cup holdernya juga masih ada 2 lagi di samping ya. Jadi siapa yang nggak suka ya yang duduk di All New Serena ini di baris ketiga? Beruntung sih pasti sih, soalnya untuk ukuran baris ketiga ini emang enak banget gitu. Nah, ada satu lagi fitur cerdas yang ada di All New Serena ini, namanya Driver Attention Alert. Jadi Serena ini bisa ngasih tauin kalau misalnya sang pengemudinya udah ngantuk ya, udah kecapean. Nanti dia bakal ngasih tauin ya, take a break gitu, istirahat dulu ya. Dan ada suaranya juga untuk bikin kita alert lagi gitu, awas lagi. Nah, cuma caranya gimana? Jadi caranya gini teman-teman, di mobil ini, di steeringnya ini dia juga ada sensor yang ngebaca dari pola kita untuk mengendalikan setirnya ya. Kalau kita nyetirnya itu udah mulai kayak nggak lurus ya, nggak bener ya, dikit-dikit kayak melengseng kanan, melengseng kiri kayak gitu, dia mulai ngasih tauin nih kalau misalnya ini polanya nggak bener. Nanti itu dia muncul ya peringatan untuk kita istirahat dulu. Itu cerdas banget ya, dan itu merupakan bagian dari si Nissan Intelligent Mobility itu. Asik banget. Nah teman-teman, itu dia tadi ya beberapa fitur yang ada di All New Serena. Dari kayak misalnya Intelligent Sliding Door-nya, Dual Back Door di belakang, dan untuk yang row 2, row 3-nya kursinya udah kita cobain semua. Secara overall, gue ngeliatnya All New Serena nih MPV yang bener-bener ngasih fasilitas yang sama, yang adil ya. Karena sampai ke row yang ketiga ya, baris ketiga, itu juga dimanjain banget. Kayak tadi udah ngeliat kan, masing-masing dapat colokan USB ya. Jadi port USB kan ada 7. Buat yang anak-anaknya banyak, nggak bakal sampai ada berebutan deh urusan nyolok gadget. Terus juga untuk cup holder juga banyak banget. Buat yang minumnya suka boros kan, bawa air mineral sama minuman dingin lainnya gitu, semuanya nggak bakal sampai berebutan yang namanya tempat untuk naruh minum. Terus udah gitu di bagian tengah kan ada roof monitor ukuran 11 inch ya. Ini menurut gue sih gede banget ya. Jadi ini juga enak buat sampai ke penonton yang ada di kursi ketiga, nontonnya juga enak gitu, nggak ngeliatnya kecil gitu ya. Jadi ya kurang lebih itu dia ya teman-teman ya. Kalau misalnya pakai All New Serena ini nggak cuma yang happy yang duduk di depan aja ya, tapi ya insya Allah sampai ke anak-anak atau kita bawa orang tua di belakang, semuanya bisa enjoy. Oke ya teman-teman, gue langsung mau kembali lagi ke showroom karena overall gue udah puas dan akhirnya bisa ngerasain langsung ya gimana nih enaknya dari All New Serena. Oke, kita jalan balik lagi. Oke teman-teman, puas banget hari ini bisa test drive langsung All New Nissan Serena-nya. Secara overall dengan segala macam fitur yang ada dan juga experience yang gue rasain, nggak heran juga sih kalau ini jadi MPV nomor 1 di Jepang. Nah, sebelum penutupan, pas banget nih gue dapat kesempatan untuk ketemu sama sales head di Nissan TBC Matupang. Ada Mas Hemi. Halo Mas, apa kabar? Thank you udah mampir ya. Siap, sama-sama. Ya. Jadi yang satu hal yang saya belum tahu nih Mas. Jadi untuk harga nih Serena nih sekarang yang baru ini berapa nih Mas? Jadi Serena X itu startnya dari 462.900.000. Oke. Sampai yang paling tertingginya itu 483.500. Oke. Ya.
yang tertinggi berarti ini ya? Yang tertinggi ini, betul. Yang Highway Star ini Betul, ya? betul. Oke. Kalau misalnya ngomongin untuk promo gitu yang ada dari sini, itu ada nggak sih Mas? Untuk Nissan Serena atau yang lain mungkin? Oke. Jadi Nissan itu sebenarnya saya nggak bicara mengenai Serena aja ya. Jadi untuk all produk kita itu ada free jasa service and part itu selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Jadi dari semua produk kita ya Serena, ya Terra, ya X-Trail, ya Livina semuanya itu dapat. Parts dan jasa. Part dan jasa sesuai dengan menarik, di buku servis ya. Yang sesuai di buku servis ya. Oke. Menarik sih teman-teman dengan harga segitu ya. Kalau yang gue dengar untuk all new Serena yang Highway Star ini ya, yang barusan dicobain, menurut gue sangat worth it sih ya dengan segala macam fitur yang bisa didapat dari sini sih gitu. Mas JJ tambahan lagi. Untuk Nissan Serena sendiri dia udah dapat free kaca filmnya premium. Kaca filmnya udah yang premium ya. Betul. Di Serena ya. Betul. Enak berarti kalau panas-panas nih. Ini di dalam nggak gerah. Oke deh Mas Semi kalau gitu. Makasih banyak. Makasih banyak udah mampir loh. Sama-sama. Thank you udah boleh nyobain ya mobilnya. Oke, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video yang kali ini. Luar biasa banget ngetes sebuah MPV ya, all new Serena. Biasanya kan gua nyobanya double cabin atau SUV, tapi sekarang pakai mobil keluarga. Dan ternyata menyenangkan ya. Oh iya, buat teman-teman yang pakai Nissan dan pengen untuk servis mobil Nissan-nya, bisa juga di Nissan TB Simatupang ini ya. Tinggal ngubungin appointment number-nya di bawah ini ya untuk melakukan servis. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Oke, dadah.